Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula. Pagi hari ini sudah masuk di hari ke-9. Padahal beberapa pekan yang lalu suasana hati kita itu diliputi oleh H2C, harap dan cemas ya, harap-harap cemas. Berharap bisa berjumpa dengan Ramadan, berharap bisa melakukan perbaikan dengan apa yang kurang di Ramadan tahun lalu, cemas kalau Ramadan terakhir itu adalah Ramadan tahun lalu. Ya. Tapi terjawab sudah dan ternyata orang Arab mengatakan ya lahu min sur'ah. Cepat sekali. Ya, hari ini sudah memasuki tanggal ke-9 Ramadan. Salawat beriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah berikan, Allah limpahkan, Allah curahkan, Allah sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat dan tentu umat beliau yang istiqomah dalam mengamal sunnahnya. Saya diminta memperkenalkan diri dulu kan ya. Saya Ahmad Ridwan, asli Jakarta ya, 24 karat, orang Rawamangun. Tapi sekarang tinggal di Cijantung dan saya menyelesaikan pendidikan di Buncit Raya ini. Ya. Di Buncit Raya, jadi kita tetanggaan Pak ya. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Buncit Raya, kemudian melanjutkan S2 dan S3 saya di Ibnu Khaldun University. Konsentrasinya adalah tentang Islamic Finance, ya, dan kelas DPS Dewan Pengawas Syariah. Sekarang memiliki 6 orang anak, 4 laki-laki, 2 perempuan. Aktivitas saya pagi ini kalau ibu di rumah lihat Trans TV ada saya lagi ngomong. Ya. Cuma itu tapping, nggak mungkin saya bisa membelah diri karena saya bukan amuba ya. Saya pagi ini sedang ada siaran ya. Tadi sejak jam 4.15. Kemudian saya Dewan Syariah di lembaga Baitul Mal atau Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero. Cukup kali ya perkenalan dirinya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita hari ini adalah impian mereka yang sudah pulang. Duduk kita di majelis hari ini itu juga adalah angan-angan mereka yang sudah kembali kepada Allah. Bahkan berzikirnya dan ta'lim kita pada pagi hari ini adalah sebuah keinginan mereka yang sudah meninggal dunia lebih awal. Setidaknya Allah katakan di 3 surat. Yang pertama adalah Allah katakan di surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Kedua adalah surat yang dibaca oleh imam kita tadi, yaitu di Sajadah ayat 13. Kemudian di Quran surat Fatir, surat 35 ayat 37. Tapi sebelum saya kaji itu, terutama di ayat surat As-Sajadah, tadi saya pikir ini masjid yang paling moderat gitu ya. Kenapa paling moderat? Biasanya kalau ayat Sajadah dikenal itu di kalangan Masjid Muhammadiyah dibacanya. Tapi begitu rakaat kedua baca kunut, oh ini namanya Nahdlatul Muhammadiyah. Ya Pak, yang menaungi semua. Betul. Jadi toleransinya Masya Allah ya. Jadi ini ada ormas baru namanya Nahdlatul Muhammadiyah. Ya, jadi kalau ibu-ibu tahu bahwa itu 2 hal yang digabung di Masjid Buncit Indah ya. Baik,
Kembali kita ke 3 ayat tadi dari 3 surat. Allah mengatakan yang pertama di surah Al-Mu'minun di ayat 99 dan 100. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu ayat pertama ya. Yang kedua tadi dibacakan imam, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ketiganya di surah Fatir ayat 37, wa hum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum wa yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir terus fama kana lidh-dhalimina min nasir. Coba lihat kata Allah di 3 ayat ini, semua yang sudah meninggal ingin dikembalikan ke bumi ini, minta dikembalikan ke Jakarta Selatan ini, khususnya minta dikembalikan ke Buncit Indah ini. Lebih khusus lagi ke apa ini? Momora ya. Ya begitu, Limosa ya. Minta dikembalikan ke sini. Oh ngapain? Ingin duduk begini, ingin melakukan perbaikan amal. Mereka ingin memperbaiki amal. Mereka ingin sholat subuh berjamaah. Mereka ingin sejenak duduk ta'lim, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat sunnah syuruk. Pengen itu juga. Di samping mereka ingin siam, ingin qiyam, ingin tilawah, mereka ingin melakukan perbaikan itu. Dan bukankah kita juga minta kepada Allah? Pada saat kita 2 pekanan lalu masih ada diliputi H2C tadi dengan berkata, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Dan sungguh-sungguh kita minta ke Allah. Dan kita minta kepada Allah dengan maksud dan tujuan agar melakukan perbaikan amal. Kita ingin menjadi lebih baik, betul ya Pak? Itu bukan keinginannya kemarin. Ingin jadi lebih baik dari siapa? Saya mau tanya. Ya, siapa yang mau jawab? Ingin lebih baik dari siapa? Betul, dari diri sendiri. Dari diri kita di Ramadan 1443 yang lalu. Karena kalau lebih baik dari si fulan, si anu, si itu, kita nggak tahu. La na'riful miqyas walal miqdar walal mizan. Kita nggak tahu ukurannya, kita nggak tahu kadarnya, dan kita tidak tahu neraca dan timbangannya. Ingin lebih baik dari si fulan, kita nggak ngerti. Dari si fulan, kita nggak tahu. Tapi lebih baik dari diri kita, insya Allah kita paham. Kenapa? Kita tahu Ramadan kita tahun lalu mengagendakan 3 kali khatam, ternyata hanya 1 kali atau 2 kali. Kita ingin mengagendakan sholat malamnya itu full, berjamaah di masjid ba'da salat Isya, ternyata ada kondisi di mana kita harus pulang kampung, sehingga H-5, H-7 kita terlewat untuk tidak bisa melaksanakan itu. Ya kan? Atau diantara kita mungkin Allah kasih cobaan, karena mungkin tahun-tahun lalu masih ada namanya COVID, misalkan sebahagian ada yang berjuang harus sembuh, sehingga dia sakit. Dan kita ingin menutup celah-celah tadi, kekosongan tadi, atau lubang-lubang tadi. Dan kita berdoa kepada Allah. Makanya hari ke-9 ini harusnya sudah menjadi hari pembuktian atas apa yang kita niatkan kemarin. Ya. Kita ingin siam kita lebih berkualitas.
Maka kita tahu tahun lalu misalkan masih ada ngomongin orang. Padahal Rasulullah mengatakan rubba sha'imin laysa lahu nasibun min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat bagian pahala dari puasanya tadi kecuali lapar dan dahaganya. Kita tahu hadis itu. Mungkin sudah ratusan kali disampaikan guru-guru. Tapi tahun lalu masih ada omongin orang. Mula-mulanya adalah bagus. Misalkan, kajian Jumat pagi luar biasa ya. Pembicaranya waktu itu Ustaz Fulan. Masya Allah. Ya. Sampai akhirnya, tapi sayangnya formasi kita nggak lengkap. Kenapa? Karena ibu itu nggak datang. Nah mulai di sini nih. Mulainya di sini. Kenapa emang nggak datang? Nggak tahu. Katanya ngomong cucu. Nah, ya kan? Lihat bagaimana smooth sekali masuknya itu. Kita digiring untuk terjebak pada pembicaraan orang. Padahal masih baru beberapa jam atau beberapa menit setelah kita menahan tadi sejak azan fajar. Itu coba lihat ya. Rubba sha'imin laysa lahu nasibun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kita ingin perbaikan atas apa yang semua tadi menjadi celah di Ramadan 1443 yang lalu. Dan kalau sekarang kemudian masih mengulangi hal yang sama, bahkan berdalil dengan dalil yang dhaif, mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Itu yang tidur panjang aja pengen balik, Pak. Apa mau tukeran? Tadi yang tidur panjang di tiga surat saya sampaikan tadi, tidur panjang itu mereka minta kembali untuk menata amalnya. Yang sudah Allah sampaikan kepada bulan Ramadan malah masih berdalil dengan dalil yang dhaif tadi. Ya. Akhirnya apa? Mengulangi lagi apa yang terjadi di tahun lalu, mengulangi lagi. Dan memang kita ini sukanya repetition, tikrar, pengulangan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayo menyadari dari hadis atau dari dalil ayat Al-Qur'an yang kita baca tadi, berarti kita harus tahu orang yang sudah meninggal itu pengen balik. Yang kedua, kenyataan kita hari ini adalah angan-angan mereka yang telah wafat. Dan yang ketiga, fursatul amal. Al-Quran ini mausimul amal. Ajang atau kesempatan untuk kita beramal. Bukankah setiap detik yang berdetak sama di Ramadan, di Zulqa'dah, di Rajab, ya kan? Di Safar sama semuanya. Semuanya sama. Setiap detik yang berdetak dalam 1 menit berapa detik? 60 detik. Apa yang menjadi pembeda? Atau al-mudha'afah. Yaitu yang dikatakan oleh para ulama lipat ganda. Tadha'uful amal wal ajr. Yaitu lipat ganda amal dan pahala. Karenanya para ulama mengatakan, diantaranya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa amalan itu bisa dilipat gandakan karena 3 faktor. Yang pertama adalah jika dikerjakan didasari ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa sama orang yang berilmu kalau beramal dengan orang yang tidak berilmu? Allah jawab tidak sama. Makanya orang yang berilmu, 1 orang lebih ditakuti oleh syaitan ketimbang 1000 ahli ibadah. Jadi ada 1000 ahli ibadah ini, cukup 1 saja ahlul ilmi, setan lebih takut yang 1 ketimbang 1000 ahli ibadah tadi tanpa ilmu. Makanya dalam sebuah syairnya Az-Zarnuji mengatakan bahwa wa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Ini pelajaran dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, masih SMP dulu kalau nggak salah kami pelajari ini. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'an. 1 orang faqih yang alim, yang wara', yang hati-hati dalam hidupnya, asyaddu 'ala syaitan, itu akan lebih berat bagi syaitan. Dari siapa? Min alfi 'abidin, dari 1000 orang yang cuma gemar ibadah tanpa ilmu. Gemar ibadah, senang ibadah, doyan ibadah, tapi enggak didasari ilmu. Ini lebih berbahaya yang 1 orang. Karena apa? Karena tidurnya aja beribadah, tapi yang 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu, ibadahnya aja
tidur. Satu orang ahli ilmu mau tidur aja dia ibadah ini. Lihat, dia wudhu dulu, ya kan? Kemudian apa? Dia baca zikir-zikir, ya. Dia ruqyah tubuhnya, maka syaitan nggak berani mendekat kepadanya. Sebelum itu dia baca doa mau tidur. Allahumma inni aslamtu ilaika nafsi wa alja'tu ilaika dhahri wa fawwadtu ilaika amri la malja'a wa la manja minka illa ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Dan gitu. Ada yang hafal doa ini? Kalau mau tidur bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tadi kalau doa tadi dibaca, Pak, Bu, kata Rasulullah, kalau kau saat itu tertidur selamanya, kau tertidur dalam keadaan fitrah. Maksudnya kalau nggak bangun-bangun lagi, kita meninggal dalam keadaan fitrah. Nanti saya share mungkin doanya ke Bu Meti insyaallah. Biar nanti malam dibaca. Siapa tahu keterusan tidurnya kan? Ya. Betul ya Pak ya. Nah itu mudah-mudahan masuk surga, betul. Karena meninggal di bulan Ramadan, Masya Allah. Hari Jumat lagi. Nah yang kedua apa? Yang kedua, kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang bisa berlipat ganda dalam memperoleh pahala kalau dikerjakan amalan itu di waktu yang mulia. Ya, seperti Ramadan ini. Ya kan? Hadis-hadis tentang ini, Allahu Akbar, banyaknya bukan main. Banyaknya bukan main. Dalam sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi, di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwasanya satu amalan wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan itu setara dengan 70 kali amalan wajib di luar Ramadan. Dan satu amalan sunnah di bulan Ramadan setara dengan amalan wajib fi ma siwa, di luar bulan Ramadan. Ya, termasuk adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang disebut dengan al-Ashhurul Hurum. Makanya di bulan-bulan yang 4 tadi itu, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu enggak boleh itu melakukan kezaliman. Pertanyaannya memang boleh di bulan Syawal? Sama enggak boleh. Maksud saya adalah nanti berbanding lurus. Kalau kezaliman itu dikerjakan di bulan-bulan, di waktu-waktu yang mulia, maka dosanya juga berlipat ganda. Gitu ya Pak. Dan yang ketiga, kalau dikerjakan di tempat yang mulia. Makanya maaf ya, mencuri kotak amal masjid dosanya lebih besar daripada mencuri di rumah orang. Betul. Kenapa? Karena di tempat yang mulia aja masih berbuat dosa. Betul nggak Pak? Maka Allah katakan, "Faman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim." Siapapun yang melakukan tindak kezaliman, siapapun orangnya, di dalam masjid, kami timpahkan kepadanya azab yang pedih. Jadi 3 hal ini, Pak. Kalau misalkan Bapak berzikir di masjid, subhanallah, 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 di rumah juga berzikir, gedean pahala di masjid. Makanya sholat, ya, ini kita bilang nih, sholat subuh, itu kan luar biasa pahalanya. Tapi kalau dikerjakan di masjid, jauh lebih besar. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau tidak salah diriwayatkan Imam Tirmizi, bunyinya begini, Basyiril masya'ina fil zalamah, bi'anna lahu nuru tam yawmal qiyamah. Kabarkan kepada mereka yang melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah di tengah gelapnya waktu, bagi mereka cahaya sempurna pada hari kiamat. Masya Allah. Dan yang paling jauh saya, ya kan? Yang paling jauh siapa di sini? Saya dari Cijantung, Pak. Ya saya kan paling jauh kan. Sempat nanya-nanya beberapa kali tadi. Ya setidaknya nanya security ya. Oh itu Bapak paling jauh ya. Oh di seberang doang. Ya kalau bisa sih muter dulu Pak ke Pasar Minggu. Pasar Minggu biar lebih gede pahalanya. Apa kata Rasul tadi? Itu sebanding dengan Quran surat Al-Hadid ayat 13. Makanya disebutkan di surah Al-Hadid ayat 13 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu." Hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berteriak kepada orang beriman.
Unzuruna naqtabis min nurikum. Hai mukmin, tunggu kami. Hai mukmin, jangan melesat lebih cepat. Hai mukmin, jangan berlari dalam langkah ini. Jangan berlari kamu meninggalkan kami. Unzuruna naqtabis min nurikum. Kami ingin atau kami mau mengambil cahaya kalian. Insyaallah. Kapan ini kejadiannya, Pak? Kapan teriakan ini terjadi? Betul, pada saat kita menjembat di atas sirat tadi. Orang-orang munafik berteriak, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Jangan buru-buru, kami mau nebeng katanya. Tapi kata Allah, "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Dibentak, mundur kalian, cari cahaya kalian sendiri. Saya pernah ngomong, Pak, tadi kan saya sudah kasih tahu kan informasi siapa diri saya. Saya Dewan Syariah di Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero kan gitu. Satu waktu saya pernah ngobrol sama direksi, saya bilang ini, "Bapak enak Bapak kayaknya." "Kenapa Ustaz?" "Wah enak deh pokoknya, listrik, pasokan listrik Jawa Bali Bapak yang punya." Ya kan? Terus kenapa emang Ustaz? "Ya berarti nanti di atas sirat enak Bapak. Gardunya berapa banyak gitu," saya bilang. "Oh enggak juga Ustaz. Besok mah siapa yang sholat subuh berjamaah." Nah, udah ngerti dalil ini orang, betul nggak? Itu kan nanti Allah katakan, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara." Ya kan? Perumpamaan orang munafik itu nanti saat menjembat di atas jembatan itu sama seperti orang yang menyalakan api. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan menyebutkan bahwa orang munafik itu ada yang diberi cahaya sebesar 1000 jari gitu. Ini sebuah ilustrasi ya, kalau ini adalah sumber energi, maksudnya kalau sekarang baterai gitu. Orang beriman diberikan seperti Jabal Tihama, seperti Gunung Tihama, mungkin gardu kali ya. Kayak gardu betul ya Pak, gitu. Orang munafik setiap kali dia mau melintas di atas sirat tadi takut nih. Bila mana baterainya ini padam, habis gitu. Allahu Akbar. Makanya cara selamatnya adalah memaksimalkan betul setiap amal salih terlebih di bulan Ramadan ini. Karena luar biasa Pak. Salat subuh itu, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Tadi salat subuh kita disaksikan malaikat, betul kan? Itu dalilnya tadi. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan Allah waktu tanya kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Wahai malaikatku, gimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Itu yang di Masjid Buncit Indah itu. Jawab malaikat, "Taraknahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Indah sekali ya, Pak. Gimana kalau jawaban mereka, "Taraknahum wa hum naimun." Kami tinggalkan mereka dalam keadaan molor ya Allah. Jelek benar itu. Betul kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya raih keberkahan di setiap detik yang berdetak di bulan yang mulia ini dengan semua aktivitas amal saleh yang sanggup kita kerjakan. Apapun itu. Baca Quran misalkan. Ayo, baca Quran ini bulan Quran nih. Kalau di bulan Quran kita tidak semangat meluangkan waktu untuk Al-Quran, jangan-jangan memang benar kata para ulama, jangan-jangan Al-Quran tidak mau didekati oleh kita. Bukan kita yang nggak punya waktu. Bukan kita yang nggak punya waktu. Tapi Al-Quran menseleksi siapa yang pantas untuk memegangnya dan yang pantas untuk bercengkrama dengannya. Bukan kita nggak punya waktu. Tapi memang Al-Quran mau menjauh dari kita. Sebab kita menjauh darinya. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 30, kata Allah, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Berkata Rasul seraya mengadukan kondisi umatnya, "Ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu, menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang dia campakkan." Hati-hati Pak, kita ini enggak bersalah. Dilaporkan seseorang ke Bareskrim, Bareskrim melayangkan surat panggilan. Setidaknya kita mendatangi enggak?
Kita datangi untuk mengklarifikasi. Kita kasih keterangan bahwa kita bukanlah orang yang dimaksud. Kita tidak melakukan tindakan yang diadukan atau yang didakwakan, tidak. Setidaknya saat itu sudah menyita waktu kita, harusnya ke kantor, harusnya mengantar anak, harusnya mengantar cucu, harusnya mungkin bersama keluarga, harusnya sedang membaca Al-Quran, betul kan? Sekarang pertanyaannya, ini laporan udah dicabut belum sama pelapornya? Tadi surat Al-Furqan, udah dicabut belum? Belum, Pak. Yang melaporkan siapa? Rasul. Dilaporkan kepada siapa? Allah. Siapa yang terlapor? Umatnya. Apa isi laporannya? Menjadikan Al-Quran sesuatu yang dia campak. Ngeri sekali, Pak. Ngeri nggak? Betul ya? Ngeri banget loh. Makanya ada ibu dulu yang maharnya seperangkat alat sholat dan mushaf. Ada, banyak. Dibaca enggak? Alhamdulillah. Harusnya memang maharnya adalah seperangkat alat sholat dan Al-Quran, mushaf tadi berikut diajarkan. Nah itu besok-besok begitu. Biar suami ada PR itu. Kalau cuma beliin mushaf satu, enggak seberapa. Ya, 2 dus dia sanggup beliin. Tapi ngajarinnya ini, ngajarin Quran nih. Ini bulan Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maaf. Saya mau tanya, di bulan apa kita bisa mendekat dengan Al-Quran? Ya kan? Di bulannya aja. Di bulan di mana Allah mengumbar pahala. Big sale ini. Big diskon di sini. Betul kan? Diskon besar-besaran. Setiap satu huruf, 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Tadi kita katakan, 3 hal yang menyebabkan amal bisa digandakan. Salah satunya di waktu yang mulia. Ini bulannya ini. Terus kita mau bermalas-malas dengan Al-Quran di bulan ini. Aduh, mendingan tukeran sama yang tadi deh. Ya kan? Yang tadi udah meninggal pengen balik loh ke dunia. Di antara mereka bukan sama sekali nggak beramal. Ada yang mungkin ada hatam 3 kali, tapi merasa pengen hatam 5 kali. Ada. Ada. Ustaz, saya sebaiknya gimana ya Ustaz? Kenapa emang Ibu? Saya bingung apa saya baca ayatnya atau baca terjemahnya atau saya baca tafsirnya. Saya tidak katakan mana yang terbaik, tapi alama nahnu fihi, di mana kita sekarang. Kalau sekarang kita sedang baca Iqra, jangan ngoyo baca Al-Quran. Kan? Terusin aja Iqra-nya, betul kan? Kalau sekarang kita mampunya baru baca Al-Quran, teruskan baca Al-Quran. Kalau naik level kepada tadabbur maknanya, tadabbur maknanya. Kalau kita sudah masuk kepada penghafal Al-Quran, murojaah ayatnya, kan gitu. Tapi kan nggak mungkin, udah, kalau sekarang usianya 40 tahun, akil balik 15 tahun, berarti sudah 25 kali Ramadan. Masa 25 kali baca aja masih? Sampai nggak tahu arti wala adiyati dobaha. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh pulang dulu. Apa arti wal adiyati dhabha? Ya kan? Itu penting, Pak. Itu artinya apa? Naik level. Upgrade. Apa yang menjadi perhatian kita dengan Al-Qur'an itu? Itu penting. Penting banget. Makanya ayo maksimalkan Ramadan kita ini dengan betul-betul mendekat kepada Al-Qur'an. Ya. Saya pernah, waktu saya ngisi di daerah Duren 3 itu, ada yang interupsi saya. Ustadz, mohon untuk tidak meneruskan pembohongan publik macam ini. Iya, betul, Pak. Ada orang yang bilang saya gitu. Saya senyumin aja. Saya bilang, kenapa, Pak? Mana mungkin Imam Syafi'i bisa menghatamkan, satu orang itu menghatamkan sehari 2 kali. Artinya 60 juz dia baca. Apa jawab saya waktu itu? Saya katakan gini, Pak, mohon izin, mohon maaf. Jangan pernah melihat keunggulan seseorang dengan kacamata kekurangan dan ketidakmampuan kita. Betul kan? Kalau Bapak nggak mampu, jangan menghukumi orang yang mampu. Betul nggak? Imam Syafi'i dari lahir aja udah bisa bahasa Arab loh, Pak. Emang orang Arab. Ya, Bapak bilang Masya Allah emang orang Arab.
Ya kan? Yang kedua, dari usia dini dia sudah hafal Al-Quran, hafal di luar kepala. Yang ketiga, manajemen waktu dia yang luar biasa, saya bilang. Jangan-jangan sambil berkuda dia langsung tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama, ya kan? Wa fa'a ba'dhum darajat wa atayna Isa. Itu dia, kita udah buka Quran aja, tilkar rusulu faddalna ba'dahum, ya kan? Itu kita. Akui saja, saya bilang. Jangan pernah menghukumi keunggulan orang, kemampuan orang dengan kacamata ketidakberdayaan kita, saya bilang. Itu tidak adil. Bapak kalau jadi hakim nggak pas, saya bilang gitu. Diam dia langsung. Soalnya mau nanya tapi mau ngajakin ribut gitu kan. Kalau orang Betawi digituin, mohon maaf Pak, saya bukan bawa-bawa suku. Kalau orang Betawi digituin ikan bawal sambal terong. Ngerti? Ya cuma di sini doang orang baca pantun nggak dibilang cakep ya. Ikan bawal sambal terong. Ya terlambat ya. Bilang cakepnya terlambat lah. Dia jual kita borong. Kan dia bilang begitu tadi. Saya sampaikan bahwa Bapak kalau nggak mampu jangan lihat ketidakmampuan Bapak, keunggulan orang lain dengan kacamata ketidakmampuan Bapak. Sekarang orang di Indonesia aja yang ada kok bisa Pak, saya bilang. Akhirnya diam dan minta maaf setelah kajian. Paham Pak ya? Ayo, ini tentang kita yang nggak mampu. Jangan menghukumi orang yang mampu. Paling bacanya juga asal-asalan, bukan? Orang ini kalau sudah di hatinya ada ghil, ada ganjelan, pasti ya semua yang dia lihat salah. Makanya jika semua yang kau saksikan dari saudaramu kau tidak berkenan, periksa matamu. Jangan-jangan matamu katarak kan gitu ya. Itu Pak, gitu ya. Kan orang kan ini kok berkabut ya. Matanya itu yang ada selaputnya gitu loh. Ada selaput yang membuat dia tidak terang lihat, bukan orangnya yang berkabut semua. Betul ya Bu ya. Nah, maka saatnya mendekat pada Al-Qur'an. Dan yang ketiga, sebelum saya lanjutkan ketiga, ini nanti ada sesi tanya jawab. Ada? Boleh, baik. Yang ketiga, saatnya kita memaksimalkan amal salih yang diidamkan orang yang meninggal, yaitu sedekah. Quran surat 63 ayat 10 Allah mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tangguhkan aku ya Allah, kau pending aku ya Allah, sampai beberapa saat baru kau cabut nyawaku, asaddaqna wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah. Aku ingin geser tabungan. Aku hanya ingin scan barcode. Ya, ini kan tadi di toilet aja ada scan barcode, keren masjid ini, Pak. Ya, betul. Itu yang saya katakan beramal cerdas di waktu terbatas. Kenapa harus beramal cerdas di waktu terbatas? Ini orang yang mati tadi, Pak, di 3 surat yang saya baca, kalaupun dia dikembalikan ke dunia, oke, ada yang bilang, ya Allah, aku belum pernah sujud selama aku hidup. Oke, mau sujud? Oke. Kata Allah, balik dulu ke dunia. Andai, boleh. Balik ke dunia sana. Orang sujud kuat berapa lama, Pak? 15 menit kuat? Sujud aja, 15 menit kuat? Pusing, Pak. Yang ada tidur, Pak. Ingat dulu di pesantren, waktu saya masih di pesantren, sholat subuh, sujud lama, benar. Sampai sudah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang di sebelahnya nyolek, wah jegrek jatuh dia, gabruk gitu jatuh. Ternyata tidur. Kelamaan sujud juga kepala kita pusing. Kenapa? Sirkulasi udaranya ya nggak bagus, sirkulasi darahnya pun nggak baik. Itu ya. Makanya ada ungkapan dari Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa, kalau tidak salah, kullu ma tajawaz hadduhu in akasa ila dhiddi. Segala sesuatu yang melampaui batas maksimumnya berbalik jadi tidak baik. Betul lah. Segala sesuatu melampaui batas maksimumnya malah berbalik menjadi tidak baik. Oke, kalaupun boleh, yuk sujud. Begitu sujud selesai 15 menit, Allahu Akbar, balik lagi. Ya kan? Kan mintanya cuma mau sujud. Yang satu bilang, ya Allah, rasanya dulu saya belum pernah baca Al-Quran. Baik,
Mau baca Quran? Iya. Sana balik ke dunia. Berapa lama orang baca Quran? 30 juz, 114 surat, betul kan? Itu juga kalau mampu sekali duduk hebat. Walaupun ada yang mengerjakan itu. Sekali duduk, ya, itu pun diselingi minum biasanya. Pada saat dia tasmi' 30 juz, 30 juz'an. Setelah dia bilang shadaqallahul azim, balik. Balik enggak? Balik kan, mintanya cuma mau baca Quran. Yang satu bilang, ya Allah, balikin dong aku ke Buncit Indah. Kata Allah, mau ngapain? Aku cuma mau tanda tangan, ya. Aku cuma mau transfer, aku cuma mau scan barcode, QR is. Aku pengen itu ya Allah. Karena ada pesantren Ustaz Ahmad Ridwan yang belum selesai pembangunannya. Karena ada anak-anak santri yang harus diberikan logistiknya. Karena ada anak-anak yatim yang harus dipelihara. Karena ada janda-janda jompo tua yang harus disantuni. Karena ada pembangunan renovasi masjid yang belum selesai. Karena ada karpet masjid yang sudah tidak empuk lagi pada saat kami sujud ataupun kami ingin turun pada saat tidak mau sujud. Baik, kata Allah, silakan pulang. Ini cuma tanda tangan, Pak. 2 miliar. Karena dia tahu Ustaz Ahmad butuhnya 2,2 miliar misalnya. Tanda tangan. Baik, saya tanya, dari 3 contoh sampel tadi yang paling cepat pelaksanaannya yang mana? 1, 2, apa ketiga? Ketiga. Tapi impact-nya yang paling lama, yang paling banyak yang mana? Betul ya? Itu yang disebut beramal cerdas di waktu terbatas. Waktunya terbatas. Maka harus cerdas beramal. Orang kaya itu amalnya bukan zikir doang, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Promo lewat. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan, promo lewat masukin dulu baru. Anda bukan, karena enggak pas. Kalau seandainya orang kaya yang dititipkan harta oleh Allah, kerjaannya cuma itikaf di masjid, itu enggak pas. Itikaf silakan, tapi tangannya jalan. Meluncur itu ke nomor rekening si Anu, si Fulan, ini betul. Karena ini bukan buat si pengurus yayasan. Ketahuilah itu buat dirinya sendiri. Pada saat Allah kelak tanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hei, dari mana kau dapat ini? Dari mana? Jalannya seperti apa? Bagaimana caranya kau peroleh? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya Allah, aku jemput dengan cara halal. Ya Allah, pagi setelah sholat subuh dan zikir pagi, aku berangkat ya Allah. Pulang sudah petang hari ya Allah. Oke? Halal kau dapatkan, tidak menipu, tidak korupsi. Ya. Tapi kau kemana kau belanjakan? Orang kaya pertanyaannya 2, Pak. Ya kan? Tentang harta ini ditanya juga, yang miskin 2 juga. Tapi yang kaya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di sebelah ada pembangunan masjid yang toiletnya tidak rapi. Kemana kau selama hidup? Ditanya, Pak. Ini bukan tentang pengurus masjid enak dong dapat transfer dari bapak itu. Enggak, bapak itu yang bersyukur karena diberi kesempatan untuk menyalurkannya. Itu yang disebut beramal cerdas di waktu terbatas. Ada seorang namanya Khairuddin Afandi. Bapak saya yakin pernah ke Turki. Di Turki itu ada distrik di Istanbul itu distrik Al-Fatih. Ada sebuah masjid. Itu namanya Sankiyadin. Dibangun dan didirikan oleh seorang yang bernama Khairuddin Afandi. Khairuddin Afandi orang biasa. Dia tidak pernah membuat proposal, diajukan kepada institusi, diajukan kepada negara, enggak pernah. Tapi dia pengen punya amalan cerdas di waktu terbatas. Gimana caranya? Kalau kita makan sehari 3 kali, dia ada satu waktu pasti yang dia korbankan untuk tidak makan, untuk saving. Kalau paginya dia masih kuat bertahan, baru bisa makan siang, sudah berarti jatah pagi dia masukin kencang. Kalau pagi udah nggak kuat banget, berarti dia sarapan, siangnya dia saving. Kalau ternyata sudah sangat nggak kuat siangnya juga, berarti malam dia harus rela menahan tidur itu dengan tidak makan. Jadi, ibarah anil masjid murabba, ya, al-judran, jadi temboknya cuma segi 4 gitu, terdapat 2 menara,
yang menandakan itu masjid, tapi atapnya belum selesai dibangun, dia keburu meninggal. Bapak tahu setiap yang ke sana sholat ribuan orang. Tidakkah kita sadar setiap kening yang sujud di situ ada transfer pahala, passive income baginya? Betul nggak? Iya Pak. Ada transfer pahala, passive income di sana. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada sejumlah orang yang dalam lelap tidurnya terampuni dosanya. Kok bisa? Ya, karena dia pernah berdonasi, karena dia pernah menggeser tabungannya, karena dia pernah mentransfer, karena dia pernah menyokong orang yang tadi itu, ya orang yang tadi, ya yang mendapatkan maslahatnya di saat bangun malam dia berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Selanjutnya Allahumma gfirli, waliman ahsana ilayya, ya Allah ampuni aku dan setiap orang yang telah berbuat baik dalam hidup. Itu namanya apa tadi? Beramal di waktu. Saya mau tanya, ini sudah bel syuruk. Kita sepakat nggak bahwa satu waktu kita nggak bisa lagi bermajelis di sini? Sepakat? Ibu percaya nggak satu waktu saya nggak bisa lagi ngisi kajian? Wala di TV, wala di Trans, wala di iNews, wala di... Sepakat? Kata Rasulullah, orang yang paling beruntung, orang yang wafat, berhenti nafasnya, tapi tidak berhenti aliran pahala baginya. Betul kan? Itu yang disebut beramal cerdas di waktu terbatas. Apalagi ini Ramadan. Afdhalus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah terbaik, sedekah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau didiskusikan, kalau nanya rekening nanti gampang. Ya. Itu nanti saya. Baik, silakan kalau Bapak ada yang mau ditanyakan sebelum akhirnya nanti kita melaksanakan salat sunnah ya 2 rakaat. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Cukup jelas? Alhamdulillah ya. Berarti kalau cukup jelas emang itu yang saya mau. Kalau bisa setiap kali kajian saya nggak ada pertanyaan, itu tandanya saya sudah menyampaikan dengan sangat maksimal. Atau yang kedua, jangan-jangan pada pusing dan nggak paham. Tapi karena ini bulan baik, ya saya husnuzon. Poin pertama yang terjadi. Subhanallah. Ibu mau tanya? Saya mau baca subhanallah. Di sini emang Jumatan ya kalau kajiannya ya. Soalnya kalau Jumat masih ada yang aktivitas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sampaikan kita tidak boleh berghibah. Justru orang gibah itu karena ada tesenannya, kata orang Betawi. Karena ada tandemnya, Ibu. Karena ada yang mendengar, makanya menggibah. Nggak mungkin dia bergumam sendiri. Wah, ibu itu begini. Itu gila namanya. Eta gelok namina, gitu ya. Karena ada pendengarnya, yang satu dengerin gitu. Wah, dia tambah asik gitu kan. Itu namanya gibah. Ya kan? Nah itu makanya saya katakan, kalau bisa ibu, bapak semuanya sama seperti polisi digadok. Maksudnya gimana? Mengalihkan arus lalu lintas. Kan polisi digadok gitu kan? Mengalihkan arus lalu lintas. Sama, begitu ada orang ngobrol ngajakin gibah, alihkan pembicaraan. Saat itu kayak gitu langsung jadi polisi gadok, gitu ya. Alihkan pembicaraan dia. Oh mohon maaf gini. Kalau dia nggak bisa diberhentikan, waduh, sorry nih, hanya harus begini. Pokoknya pindah dari satu keadaan menjadi keadaan lebih baik. Karena pada saat kita menemani dan menimpalinya, itu sudah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kita sedang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hentikan. Kalau bisa malah kasih nasihat balik kepadanya. Kalau enggak, cukupkan. Kalau kita enggak kuasa, kita enggak bisa, enggak enakan, yang ngomong atasan kita misalkan, aduh maaf Pak, ini saya harus. Kenapa?
Karena jangan sampai kita ini seperti orang yang kerja rodi gitu loh. Pagi sampai sore hari dia berpeluh, berkeringat, capek, lelah, letih, nggak taunya nggak dapat apa-apa. Rugi Pak, rugi Bu, betul kan? Ya, makanya sudah ganti topik aja, ganti tema aja. Kenapa ada gibah? Karena ada yang dengerin. Nggak mungkin dia ngomong sendiri, ya gelo namina. Ya, siapa usah selebritis. Jangan ya, terus. Baik, baik, terima kasih Bu. Pertama saya katakan nanti ada, kalau mau bicara legal, nanti ada aturan yang dikeluarkan oleh Baznas dan sudah ditandatangani oleh Direktur Baznas bahwa perorangan dan lembaga yang belum terdaftar itu tidak diperbolehkan memungut zakat. Tapi ini memang masih tahap ya sosialisasi sampai sekarang. Enggak termasuk nantinya ya. Ini baru sosialisasi kalau tidak salah sejak September atau November 2019 seingat saya. Maka masjid harus menjadi MPZ atau menjadi UPZ. Kalau MPZ itu mitra penyalur zakat atau penghimpun zakat. Kemudian kalau UPZ, unit penghimpun zakat. Kepada siapa? Kepada LAZ di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, gitu ya, lembaga amil zakat yang sudah certified. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kenapa ke lembaga yang tersertifikasi. Karena memang sudah ada kerjasama juga kalau tidak salah dengan Dirjen Pajak bahwa dia menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak. Baru penghasilan kena pajak, bukan objek kena pajak. Kan banyak nih objeknya nih, baru penghasilan kena pajak, gitu ya. Baru pertanyaan kedua, saya jawab, bagaimana dengan Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu sebenarnya orang yang terputus di perjalanan karena habis perbekalannya. Nah, baik, sabilillah. Baik. Nah, kalau sabilillah gimana? Dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Baznas itu, sabilillah maknanya bisa meluas. Dan memang ini menjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sabilillah yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah, maksudnya berperang. Lantas sekarang belum ada peperangan yang mengangkat senjata, gimana? Apakah mereka luput tidak tersalurkan zakatnya, gitu ya? Maka para ulama mengatakan termasuk di dalamnya mereka-mereka yang berjuang menjaga agama Allah dari bahaya pemurtadan, dari bahaya kristenisasi, dari bahaya sivilisasi gitu. Sivilisasi tahu? Sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Dan itu harus disokong. Maka bisa kepada perorangan, bisa kepada lembaga. Nah, pertanyaan Ibu, kalau dia itu selebritis ya. Ya, maka saya katakan ini kejadian pernah waktu saya isi kajian di Santos Oil, perusahaan Australia. Waktu itu kalau tidak salah vice presidennya perempuan. Dia bilang begini, Ustadz sampaikan Fatimah, istri dari Abdullah bin Mas'ud, dia pernah membayar zakat kepada Abdullah bin Mas'ud. Kalau gitu zakat saya serahkan suami boleh nggak? Gitu kan?
Saya jawab gini, secara kenapa Abdullah boleh menerima zakat? Karena suami tidak atas tanggungan istri, betul kan? Justru sebaliknya, istri tanggungan suami. Maka dia yang tidak menjadi tanggungan, dia boleh menerima zakat dengan catatan, apakah suami ibu masuk asnaf yang 8? Saya bilang, fakir enggak? Direktur utama, udah selesai, enggak? Saya bilang, mualaf enggak? Enggak juga. Jadi seperti itu tadi, dia mungkin masuk fisabilillah, tapi secara prioritas jangan-jangan dia enggak layak untuk dapat. Gitu, secara prioritas. Karena begini, maksud saya, hamil pun kalau ada pertanyaan masalah fikih gini, apakah orang kaya berhak menerima zakat? Berhak. Kapan? Kalau jadi hamil. Tapi iya masa terus kemudian dia udah mampu? Ya ini bicara tentang tadi etika kan gitu. Maka kalau bicara dia punya hak, punya hak. Tapi kalau ternyata dari data, makanya kita harus punya data konkret dan database ini menjadi acuan kita. Berapa sih orang-orang yang mustahik di sekitaran komplek Buncit Indah ini? Sehingga nanti amil, aduh enggak deh. Nah sekarang kan orang lomba-lomba jadi amil. Ya sekarang orang berlomba-lomba jadi amil. Setiap ini datang, wah saya ambil zakat. Tahu nggak, ambil zakat tuh tiap hari mikirin tentang zakat. Tiap hari. Makanya saya sebagai Dewan Pengawas Syariah tadi, tiap hari ini lembaganya tiap hari. Dan mereka mengolek kurang lebih 250 miliar setahun. Dengan sistem payroll gitu ya. Jadi dana gajian ini belum sampai ke rumah sudah dipotong dengan jumlah karyawan 30.000 se-Indonesia. Dipotong set gitu, sampai rumah sudah bersih. Dan itu setahunnya 250 miliar. Itu baru satu BUMN, betul? Ada berapa BUMN di Indonesia? Kalau diberikan payung hukum lebih kuat, saya yakin hutang negara ini setidaknya terbantu pengentasannya. Terbantu, betul kan? Itu baru namanya zakat, infaknya belum, sedekahnya belum, wakafnya belum. Kalau ziswafnya jalan, makmur negeri ini. Saya yakin betul. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz saat memimpin hanya butuh waktu 2 tahun 5 bulan 7 hari. 2 tahun 5 bulan 7 hari dia membenahi kebijakan fiskal negara sehingga apa? Tidak ada ditemukan selama dia menjabat orang miskin yang minta-minta. Nah. Bahkan zakat sampai diekspor Pak ke Afrika saat itu. Ternyata di Afrika orangnya kaya-kaya semua. Dipindahin lagi karena nggak ada orang miskin. Coba lihat. Itu ya hebatnya ya. Makanya saya katakan sekali lagi pentingnya itu. Udah ada Dewan Syariahnya di sini? Nah, itu perlu tuh Pak. Karena dia yang akan mengawasi fungsinya agar alurnya benar gitu, baik penghimpunan maupun penyaluran. Wallahu a'lam. Bapak mau nanya, katanya Ibu tadi terakhir. Tunggu dulu Pak. Itu dibolehkan jika jadi nggak berhenti sampai situ. Jika ya pertama dia termasuk yang agak susah. Agak susah tuh gini, bukan di kota besar. Saya sebutkan waktu itu ada masjid yang sedang dibangun di salah satu universitas. Saya tidak sebut namanya, yang mana alumninya saja udah ribuan. Kalau setiap alumni muslim kasih nggak banyak 1 juta aja, akadnya wakaf berdiri itu mesti. Tapi dia masih ngajuin proposal ke lembaga zakat. Saya bilang saya tidak mau ini. Gitu kan? Kenapa? Akadnya berbeda. Udah gitu bukan seperti di 3T gitu kan. Yang terluar, terdalam gitu ya. Kalau itu iya boleh masuk kepada sabilillah juga. Gitu ya, sabilillah. Tapi kalau maaf, ini di komplek kayak gini rumahnya tuh masing-masing mobilnya 3 kan gitu. Terus ngajuin Ustaz Ahmad, katanya Ustaz Dewan Syariah di ini ya. Ngajuin buat apa Pak? 3 mobil itu ditanya nanti, sumalatus alunna yauma idzin anin naim, ditanya besok sama Allah. Jangankan 3 mobil, 1 teguk air yang melintasi kerongkongan kita di saat panas terik, Allah tanya, nikmat itu kau gunakan untuk apa? Memang waktu kita sih nggak banyak nih. Tapi kalau saya nggak tahu, berharap apakah ada kajian selanjutnya di sini, saya nggak tahu. Tapi maksud saya, kalau mau khusus tentang ziswaf boleh Pak. Karena memang pegangan saya di situ.
pegangan saya benar-benar di situ. Zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, apalagi ya, itu saya pegang betul ya. Allah alam. Bapak sini. Mau apa Ibu? Oh, maksudnya mau kajian lagi? Oh, sebentar ya Bu, silakan. Dia menguasai untuk menghitung pajak, dia kiri di dalam itu yang sangat serius. Jarang saya dengar mengeluarkan hak. Dia kalau kita datang dia bisa menjelaskan berapa potongan kita, dan dia juga tahu menjelaskan. Jarang itu saya lihat lembaga zakat Paut bin Muhammadiyah Indonesia sudah ada. Coba tanya kita, dia nggak, dia tanya bayar zakat berapa? Kalau kita punya, kalau ini disebutkan kemana, lebih nggak tahu. Jadi menurut saya, Islam ini tidak membuka orang yang akan untuk. Kalau jadi imam luar biasa, Ya. Masa mau mengatur zakat yang menyangkut? Tidak ini. Ya. Saya kira itu jelas karena ada asnaf, ada aturan, pemotongan yang beda-beda. Karena ini telah pengalaman sedikit. Betul. Alhamdulillah ada 50%. Ya. Artinya tidak semua orang yang bahkan ada satu muslim, kalau di muslim yang terima zakat anak kecil, jadi menurut saya sudah punya wacana zakat. Orang yang didudukkan menurut zakat, dia punya zakat, menguasai ayat hadisnya dan bisa memberikan hadis kalau orang bertanya. Karena banyak zakat tidak sama kan, sama-sama pertanyaan aja antara di ayat dengan zakat. Betul. Penghasilan juga ayat konsultan dengan yang betul. Ada waktunya mendidik orang yang dia punya sertifikat. Jadi kalau kita bisa habis Quran masalah habis. Iya betul. Ya kita kurang berhati menurut saya, mohon maaf. Betul Pak. Jadi ini yang saya betul kalau bisa orang betul di sekolah ini ada pendidikan tentang zakat. Ada buku paling sedikit buku tentang zakat. 52 minggu kalau bicara di atas mimbar. Barangkali hanya 10. Ya, ngomongin zakat. Ini nyata di dalam Islam. Betul Pak. Betul. Dan saya terang termasuk juga yang jadi kita barangkali berani dari Islam. Kemudian tidak. Kalau kita tanya, saya sudah berapa kali? Saya belum berjawab. Apa kalau datang sini bahkan menteri mampu mau berapa? Kalau kita sempat tanya siapa? Waduh. Ya, Betul. ada orang nggak yang belum jawab? Berarti nggak ada. Tanyanya ke saya aja Pak. Jadi gini Pak. Alhamdulillah atas apa yang menjadi kegelisahan Bapak, Ibu, termasuk saya, lembaga amil zakat dalam hal ini yang ditunjuk oleh negara, Baznas itu membentuk dan bahkan lewat pusat pendidikannya, dia mengeluarkan namanya ZCP, Zakat Core Principle. Mungkin ini belum sampai ke Bapak. Zakat Core Principle ini adalah menjadi acuan bagi amil zakat dunia, yang mana penggagasnya adalah Indonesia. Insyaallah ya, ZCP, Zakat Core Principle. Yang kedua ada namanya WCP, Wakaf Core Principle. Ya, jadi nanti yang tadi saya katakan kenapa nggak sembarang masjid, nggak sembarang lembaga, harus menurut ZCP itu harus sesuai dengan standarisasi. Amilnya harus certified, gitu ya. Kemudian dia harus tahu bagaimana cara menjelaskannya. Dia harus ikut sekolahnya. Ini dia harus tersertifikasi. Dia harus diupdate terus pengetahuannya. Kayak gitu Pak. Sudah dikeluarkan ZCP namanya Zakat Core Principle. Nah, saya minta mudah-mudahan ada pengurus di Masjid Buncit Indah ini yang memang concern. Nggak apa-apa kita biayai.
untuk menjadi amil profesional. Untuk menjadi amil profesional. Saya kalau di lembaga saya tadi, YBM PLN, saya keliling Indonesia, Pak, untuk mengedukasi amil-amil profesional. Kenapa? Karena biar tahu dia, begitu datang muzaki kepadanya, dia enggak. Dan dia memang hari-hari ngurus zakat aja, dan kita bayar dia, kita kasih, karena dia punya hak di sana, gitu ya Pak. Jadi makasih, dan memang ini menjadi PR kita bersama Pak, kegelisahan ini. Kalau dikelola dengan baik Pak, zakat, infak, sedekah dan wakaf, ziswa, ketahuilah hutang Indonesia terbayar. Apanya yang belum ada Pak? Tarik itu saya minta tetap ada konsultannya Pak. Bukannya tidak boleh menarik nggak apa-apa, tapi ada konsultannya, gitu. Konsultannya biar dia dijadikan tempat untuk berkonsultasi. Ada orang misalkan penghasilannya dipotong per bulan, berarti dia sudah nggak kena zakatnya, kecuali sebagian dari harta yang telah dia zakatkan tadi diputar lagi dalam bentuk investasi. Misalkan kan Bapak gajiannya misalkan 150 juta nih, dipotong 2,5%-nya, ya kan? Maka sudah bersih itu pas dibawa pulang. Tapi dari uang setiap bulannya 100-an juta itu kan ada yang dibikin kontrakan, ada yang diinvestasikan jadi apa gitu ya. Kalau ada benefit, ada revenue di sana, itu dihitung sebagai sebuah pendapatan baru, gitu, ngerti ya? Pendapatan baru dari penghasilan seseorang. Jadi dia dihitung, Mbak. Jadi bukan, sebagai karyawan kan saya sudah. Sebagai karyawan, sebagai pebisnis Anda, kayak gitu Pak maksudnya. Jadi tetap ada konsultasi, karena biar tidak salah dalam melangkah. Saya pikir begitu. Gimana Pak? Muslim itu dengan batu-batu itu dia masuk Muslim dari potong oleh perusahaan itu dikirimkan. Jadi semua karyawan tidak ada yang potong langsung. Betul Pak. Di Singapura. Tapi kalau Indonesia harus diagregasi dengan Singapura, nggak ada apa-apa ya Pak Singapura sama Indonesia. Saya ingin katakan pertama, dia negara yang kecil, populasi muslimnya juga nggak seberapa. Walaupun dalam studi kami tentang MUIS ini MUI-nya Singapura, itu luar biasa memang ketatnya, termasuk sertifikasi halal. Tapi bukan berarti kita tidak ketat dan kita tidak concern di situ. Gini Pak, saya ingin kasih tahu, ini ilmu yang kami dapat di lapangan. Dia sudah bernaung, katakan di korporasi tadi, itu keluar Pak, SKDIR keluar, itu kadang masih banyak yang dia bantah. Sehingga saya harus diturunkan, Profesor Dr. Amin Suma harus diturunkan, sekaligus sama kadif-kadif di PLN ya Pak. Sambil ditanya, mana yang tidak mau dipotong SKDIR-nya? Itu yang ngomong kadifnya Pak. Yang nggak mau silakan bersurat ke direksi. Kenapa kayak gitu? Karena masih ada di antara mereka yang mendapatkan advice dari salah seorang ustadznya misalkan, nggak ada itu zakat dipotong di depan. Nah itu kan aja udah bermasalah. Padahal secara ofisial lembaga, ya, dalam hal ini Baznas, sudah ijma dengan para ulama dunia sejak 1980 saat pertemuan di Kuwait. Gitu Pak. Datang ustadz-ustadz yang kemudian mau coba mengecoh ini sambil mengatakan enggak ada itu zakat dipotong setiap bulan nih. Akhirnya apa? SKDIR sudah turun, orang ini mengajukan keberatan. Kan gitu ya. Ada ini kendala, ini baru satu, banyak lagi Pak, nanti saya katakan. Cuma segitunya saja alhamdulillah.
Sebelum SKDIR keluar, saya ingin kasih tahu, sebelum SKDIR keluar, penghimpunan zakat di lembaga kami baru 12 miliar Pak setahun. Begitu SKDIR keluar, 250 dan sekarang menjelang 300 miliar. Gitu ya. Jadi signifikan memang. Nah, adakah para pemangku jabatan, dalam hal ini direksi, punya kepedulian tentang zakat? Seorang ustadz ngomong berbusa-busa, Pak, beda dengan seorang pemimpin yang menandatangani. Kan? Dia cukup tanda tangan, selesai. Berapa kali kita menolak tentang Alexis? Ya kan? Itu pusat ini, itu terjadi prostitusi, ini, itu, dan sebagainya misalkan. Nggak pakai banyak ngomong, gubernur tanda tangan, selesai, tutup Pak. Gitu ya. Artinya maksud saya gini, kalau kita sekarang diamanahkan Allah mengemban sebuah jabatan, ada keberpihakan. Alhamdulillah, Singapura nggak besar, jadi ngaturnya lebih mudah. Kita ini Pak dari Sabang sampai Merauke, PR-nya besar Pak. Saya sudah keliling Indonesia, Alhamdulillah. Campaign zakat, saya campaign zakat. Dari mulai 12M penghimpunan setahunnya Pak. Sekarang sudah 250 mau ke 300 miliar. Apa yang sudah kita buat dengan itu? Sekolah SD gratis di Papua kita buat. Sekolah SMP gratis, sekolah SMA gratis di Cinere. Sekolah namanya Utama, unggul tanpa memungut biaya. Utama itu singkatan. Siapa mereka? Mereka anak-anak, tukang ojek, tukang gali kubur, prestasi. Terakhir kemarin mereka jual lomba robotik di Turki juara 2. Dari dana zakat kita biayai. Ya, kemudian setingkat kuliahan kita punya ada di Jombang Jawa Timur, ada juga di Rangkapan Jaya Depok. Itu mereka anak-anak yang cuma digembleng 1 tahun, tadinya 2 tahun dipercepat, dipres. Sehingga sekarang saya pernah kajian di Indosat, saya pernah kajian di Kominfo, tiba-tiba saat selesai kajian ada yang salaman, Ustaz Ahmad, ingat gak saya santri Ustaz angkatan kedua, ya Allah menetes air mata Pak, lihat itu. Kenapa? Mengubah zakat, benar-benar mengubah mustahik menjadi minimal munfik, baru menjadi muzaki. Itu. Tapi kalau ini sifatnya dadakan terus, cuma datang setahun sekali, agak susah mengubahnya Pak. Karena zakat itu benar-benar ditongkrongin, Mbak. Benar-benar ditongkrongin. Harus di-maintain betul. Ada yang salah, ada apa. Kemudian ada rapat yang menyepakati di angka berapa harus disalurkan. Ada tanda tangan dari Dewan Syariah, ada tanda tangan dari jajaran BPH. Itu harus, Mbak. Makanya saya minta Buncit Indah ini, Masjid Buncit Indah punya amil profesional. Betul lah. Nanti kita jadi enak bergeraknya. Insya Allah, gitu ya Pak. Jadi kalau mau apple to apple sama apa? Sama Singapura, rasanya kurang elok. Negeri yang kecil, yang hanya menumpang di sebagian Indonesia, sementara Indonesia luas membentangnya, gitu ya. Jadi kalau mau Indonesia dengan 27 negara di teluk, Pak. Ya, itu juga populasinya masih banyakkan kita. Jadi 27 negara di teluk itu kalau dijadikan satu negara muslim di sana masih tetap populasinya banyakkan kita. Jadi Indonesia ini pasar. Betul. Betul, betul, betul. Tapi ya itu tadi salah satu fenomenanya Pak, masih ada orang kita yang susah diatur dengan legal. Udah dikeluarkan SKDIR masih belum juga, ya kan gitu ya. Itu tentang mentality dan attitude, Pak. Nah, itu harus jadi pendekatannya edukasi. Saya pernah di Makassar, Pak, di Watampo nih, sosialisasi zakat, tapi begitu saya baru ngomong, orang itu langsung membombardir dengan pertanyaan. Jadi gini, zalim gini. Habis itu dia keluar. Saya bilang nggak menyelesaikan masalah. Anda duduk dulu di sini, saya sampaikan kitab-kitabnya dan referensinya. Ini baru diskusi ilmiah, saya bilang. Tapi kalau Anda hujani saya dengan pertanyaan tiba-tiba keluar, gimana? Saya bilang, itu aja Pak, itu saya sendiri, maksudnya di lembaga kecil, ya, lembaga kecil, yang korporasi kecil, yang sifatnya terbatas. Gimana dengan jumlah populasi Muslim yang besarnya? Tapi bukan kami berhenti, ada namanya forum organisasi zakat. Ya semua di situ, bahkan ada yang membuat peta kemiskinan. Dipetakan Pak.
Sehingga nanti itu menjadi neraca. Tahun 2022 sudah kita lakukan apa, 2023 apa, 2024 apa, terus Pak. Jadi kalau Bapak mau benar-benar concern, buka aja web Basnas gitu ya. Coba cek. Termasuk setiap 1 tahun dikeluarkan itu outlook zakat nasional. Gitu Pak ya. Lengkap datanya insyaallah. Saya rasa cukup ya Pak. Ya. Nanti habis ini aja Ibu, habis ini karena kenapa? Oh, saya jangan pulang dulu. Oh, baik. Baik, saya enggak pulang dulu, mau sholat sunnah juga dulu. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan kalimat yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.